Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur sehingga memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutabaah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, baik seluruh guru, asatiz dan santri pondok pesantren Mimbar Hufaz di Karawang, atau seluruh masyarakat Dusun Kerajaan Dua, atau jemaah-jemaah sekalian, jemaah Majlis Quran Online di Maqal Telegram. Kita akan lanjutkan tadabbur kita di surat Al-Baqarah ayat 21. Kita akan baca ayatnya, walaupun hari ini kita akan fokus pada munasabah, ya. Halaman 41, 40 dan 41 Tafsir Soffatut Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Saya akan bacakan sekali ayatnya dan silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل
anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم Ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian semuanya Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, dialah Allah, dialah Tuhan kalian yang telah menciptakan bagi kalian al-arda, bumi, firasyan, sebagai firash. Arti asal firash ini kasur, ya. Tapi firash di sini maksudnya adalah tempat tinggal yang nyaman, ya. Was-samaa, dan sama, dan langit, binaan, sebagai atap. Wa anzala, dan dia telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air, fa akhraja bihi, maka ia mengeluarkan darinya. Dari mana? Fa akhraja bihi, dengannya, maaf, fa akhraja bihi, maka ia mengeluarkan bihi, dengannya, dengan air hujan, minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Jadi hujan, airnya turun ke bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang berbuah, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu, janganlah kalian semuanya menjadikan lillahi, bagi Allah, andadan, sembahan-sembahan lain. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kemarin kita membahas kelompok orang, gerakan orang, dimanapun dan kapanpun manusia itu hanya akan terbagi tiga, ya. Yang pertama adalah orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman ini akan terus bergerak dengan keimanannya, melaksanakan keimanannya, dan juga mengajak orang lain untuk melaksanakan keimanan. Kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir. Mereka juga akan terus melaksanakan kekafiran, dan mereka juga akan terus mengajak orang lain agar menjadi kafir, ya. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Mereka juga akan tetap melaksanakan kemunafikan dan mengajak orang lain kasak-kusuk kesana kemari untuk menjadi orang-orang munafik. Maka disinilah kita harus memahami bahwa clash of civilization, benturan, pertarungan antara seluruh peradaban, peradaban iman, peradaban kafir, peradaban munafik, sampai kapanpun pun akan terus tarik menarik. Siapa yang kuat, siapa yang ditarik, maka mereka yang terus menerus, ya, mengajak pada keimanan, mereka yang terus menerus mengajak pada kekafiran dan kemunafikan, mereka lah yang akan mendapatkan pendukung, ya. Oleh karena itu jangan pernah lengah dan jangan pernah lelah untuk terus mengkaji Islam, melaksanakan Islam, dan mengajak orang lain untuk bersama-sama melaksanakan ajaran Islam. Karena jika kalian tidak ada dalam barisan-barisan iman, maka pasti kalian ada dalam barisan kekafiran dan kemunafikan.
Ya. Maka harus bangga dengan Islam. Karena jika tidak bangga dengan Islam, maka kalian akan terjebak dengan bangganya dengan kekafiran, bangganya dengan kemunafikan. Maka tunjukkan pada dunia, ana muslim qabla kulli syai'. Aku adalah orang Islam sebelum segala sesuatunya. Ha ana dza muslim. Nih, aku seorang muslim. Fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah wahai dunia bahwa aku ini adalah seorang muslim. Jika Anda tidak melakukan itu, maka bisa jadi Anda KTP-nya Islam tapi karakternya seperti orang kafir dan karakternya seperti orang munafik. Wal iyadzu billah. Coba kita baca tafsir Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Al-munasabah, kesesuaian. Lamma dzakara ta'ala al-asnaf ats-tsalatsah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan al-asnaf, kelompok ats-tsalatsah yang tiga, al-mu'minin wal kafirin wal munafikin, ada orang-orang beriman, ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik. Wa dzakara ma tamayyazu bihi, dan menyebutkan apa yang menjadi tamayyuz. Tamayyuz itu mizah, perbedaan, distingsi dan keunggulan. Ya, apa sih bedanya antara orang beriman dengan orang kafir dengan orang munafik? Itu apa bedanya? Apa keunggulan orang-orang beriman? Ya, min sa'adatin aw syaqawatin, dari kebahagiaan atau kenestapaan, au imanin au nifaqin, atau keimanan atau nifaq, kemunafikan. Wa darabal amsal, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-amsal, contoh, perumpamaan. Wa waddaha, dan telah menjelaskan turuqad dalal, jalan-jalan kesesatan. Wa aqabahu huna bi dzikril adillah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bi dzikril adillah, dengan menyebutkan dalil-dalil, ya, bukti-bukti, argumentasi-argumentasi, wal barahin, dan penjelasan-penjelasan ala wahdaniyati rabbil alamin, kemahaesaan Rabbul alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arrafan nas, dan memberikan pengetahuan kepada manusia, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, liyashkuruhu 'alaiha, agar seluruh manusia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala 'alaihim bil khitab, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia. Wa huwa khitabun li jami'il fi'at, dan ini adalah khitab, ya, ajakan di jami'il fi'at, untuk seluruh kelompok, mau orang beriman, mau orang kafir, mau orang munafik, semuanya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berputus asa mengajak orang-orang kafir agar mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mengajak orang-orang munafik agar beriman. Semuanya diajak oleh Allah, karena an-nas itu mencakup seluruh manusia. Ya, mau orang beriman, mau orang kafir, mau orang munafik, semuanya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mumtannan 'alaihim bima khalaqa wa razaqa. Ini sebagai pengingat-ingat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bima khalaqa wa razaqa, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Mereka telah diciptakan oleh Allah, kita telah diciptakan oleh Allah, semua yang ada ini telah diciptakan oleh Allah. Wa razaqa, dan Allah bukan hanya memberi, Allah bukan hanya mencipta, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rizki. Ya, rizkinya telah diatur oleh Allah. Enggak usah bingung, ya, daripada habis rizki habis umur. Ya, jadi jangan sampai kita putus asa, oh nanti saya sebagai santri bakal jadi apa, mau jadi apa. Yang penting kita doa dan ikhtiar yang maksimal, pasti diberikan rizki. Jangankan manusia, ya, hewan-hewan yang nggak punya mata,
nggak punya telinga, nggak punya akal, nggak punya hati, seperti cacing. Hidup nggak cacing? Hidup. Padahal di mana cacing? Di dalam tanah. Bahkan ada cacing di dalam batu. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Hidup nggak? Hidup. Masa manusia tidak diberi rezeki oleh Allah? Tapi apa bedanya manusia dengan cacing? Kalau manusia hanya diberikan rezeki, ya, hanya diberikan rezeki oleh Allah, manusia diberi rezeki terus ngapain? Masa nggak mau ibadah kepada Allah? Ya, masa nggak mau baik? Masa nggak mau jadi pemimpin? Masa nggak mau menegakkan syariat Islam untuk kemaslahatan seluruh umat manusia? Jika manusia tidak mau menegakkan kebenaran, jika manusia tidak mau memperjuangkan al-haq, apa bedanya dengan binatang? Ya, kalau hidup cuma hardolin, dahar modal ulin. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Apa bedanya dengan binatang? Ya. Kemudian wa abraza lahum mu'jizatal Qur'an, wa abraza, dan Allah Subhanahu wa taala nampakkan, tunjukkan bagi mereka mu'jizat Al-Qur'an, mu'jizat Al-Qur'an. Fa ansa'a bayan wa awdah burhan, ya, sebaik-baiknya penjelasan, ya, dan sejelas-jelasnya petunjuk, liyaqtali'a minal qulub hudur syaq wal irtiyab, agar lepas, agar hilang dalam hati kita keraguan-raguan yang ada dalam hati. Allah sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah sudah tunjukkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ragu tentang Allah, jika masih ragu tentang Al-Qur'an, terus dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemahakuasaan Allah dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dari sini kita lihat, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kelompok-kelompok manusia yang berbeda-beda itu, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kemahakuasaan Allah kepada seluruh manusia agar apa? Agar seluruh manusia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika wahyu saja tidak dipercaya, jika wahyu saja tidak diterima, terus Anda mau menerima apa? Jika wahyu itu kan yang menjelaskan Allah, jika yang menjelaskan Allah saja Anda tidak beriman, tidak mau menerima, terus Anda mau menerima penjelasan siapa? Ya, Masya Allah, indah sekali ini ayat-ayat Al-Quran. Coba kita lihat ayatnya, ya. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. At-tafsir, tafsirnya, yaqulu ta'ala munabbihan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman munabbihan, memberikan peringatan, memberikan perhatian. Hei manusia, al-ibad, seluruh hamba-hambaku, ila dalail qudrah wal wahdaniyah, petunjuk-petunjuk, dalil-dalil al-qudrah, kemahakuasaan Allah, wal wahdaniyah, dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, ay ya ma'syara bani Adam, hei seluruh anak cucu Adam, ya, uzkuru ni'am Allah, ingatlah oleh kalian semuanya nikmat-nikmat Allah al-jalilah alaikum, yang sangat jelas bagi kalian. Wa'budu, dan ibadahlah, sembahlah oleh kalian Allah rabbakum, sebagai Tuhan kalian, alladzi rabbakum, yang telah menciptakan kalian, wa ansya'akum, dan telah menumbuhkan kalian. Allah telah menciptakan kalian, Allah telah memberikan rezeki kepada kalian, Allah telah mengurus segala urusan kalian, wa ansya'akum, dan menumbuh kembangkan kalian, ba'da an lam takunu syai'a, padahal sebelumnya kalian bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, u'buduhu bitauhidihi, sembahlah Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya, wa syukrihi, dan bersyukur kepadanya, wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, ay
alladzi aujadakum biqudratihi minal adam. Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan kalian sebelumnya belum ada. Ya. Jadi di sini dalam Islam sangat mudah menepis pemikiran sesatnya Darwin. Darwin mengatakan manusia itu dari kera. Kalau kayak begitu Ustadz Hendra menghina sekali. Kalau begitu Darwin sendiri keturunan monyet. Islam, orang Islam muda. Oh, kami orang Islam bukan dari monyet. Kami dari Adam. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya ini? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqa itu apa? Al-ijad wal ikhtira bila mithal. Ya. Al-ijad itu ada. Al-ikhtira menciptakan yang unik bila mithal, tanpa ada contoh. Itu khalaqa. Ya. Wa asluhu fil lughah at-taqdir qalu khalaqa an-ni'al idza qaddaraha wa sawwaha bil miqyas wa khalaqa al-adim lis-siqa idza qaddarahu qala al-hajjaj ma khalaqtu illa faritun wa la wa'adtu illa wafait. Ya. Ay qaddartu syai'an illa amdaytuhu wa la wa'adtu bi syai'in illa wafaituhu. Ya. Ini maksudnya aku membuat sesuatu itu setelah aku sempurnakan segala macamnya, ukurannya segala macam. Ini manusia bikin sandal kan ada ukuran segala macam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semuanya, dan pengaturan yang sangat rumit sekali menciptakan manusia. Tidak akan pernah ada yang mampu melakukan itu. Siapa? Manusia. Enggak akan mampu, sehebat apapun manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala khalaqa. Nanti beda antara khalaqa dengan ja'ala. Ya, kalau ja'ala itu artinya menjadikan, khalaqa menciptakan. Beda antara khalaqa dengan ja'ala. Kalau khalaqa minal adam ilal wujud, dari tiada menjadi ada. Kalau ja'ala minal wujud ilal wujud, yang tadinya ada menjadi bentuk lain. Contoh kayak begini. Gorengan. Nah, gorengan apa? Contoh gorengan pisang. Ada pisangnya enggak? Ada tepungnya enggak? Ada. Nah, kalau goreng pisang itu ja'ala. Kenapa? Karena bahan material dasarnya sudah ada, pisang dan tepung. Pisang dan tepung dicampurin, pakai bumbu sedikit seperti apa? Gula. Ya, digoreng pakai minyak. Nah, itu ja'ala namanya. Tapi tepungnya sendiri, pisangnya sendiri itu khalaqa. Paham ya? Nah, itu bedanya antara ja'ala dan khalaqa. Ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, ay alladzi aujadakum biqudratihi minal adam. Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan kalian dengan kemahakuasaannya minal adam, yang tadinya tidak ada. Wa khalaqa man qablakum minal umam, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan kalian, tapi juga menciptakan manusia-manusia, umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, ay litakunu fi zumratil muttaqin. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Kenapa kita harus senantiasa taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah? Agar kita semuanya termasuk kelompok orang-orang yang bertakwa. Al-faizin bil huda, mereka adalah orang-orang yang faiz. Faiz itu apa? Sukses, menjadi pemenang, bil huda, dengan petunjuk Allah, wal falah, dan falah. Masya Allah. Falah itu apa? Menang. Ya, falah itu menang, falah itu sukses, falah itu bisa memanen. Kenapa bisa memanen? Karena dia menanam sesuatu. Siapa yang menanam kebaikan, maka mereka akan memanen kebaikan. Qala al-Baydawi, Imam al-Baydawi mengatakan, lamma addada ta'ala firqal mukallafin aqbala alaihim bil khitab ala sabilil iltifat hazzan lis-sami
wa tansyitan lahu wa ihtimaman bi amril ibadati wa tafkhiman li sya'niha. Wa innama kathura nida fil Qur'an bi ya ayyuha lil istiqlalihi bi awjuhin min ta'kid. Wa kullu ma nada Allahu lahu ibadahu min haitsu innaha umurun 'azim min haqqiha an yatafattanu laha wa yaqbalu biqulubihim 'alaiha wa aktsaruhum 'anha ghafilun haqiqun bi an yunada lahu bil akid al ablagh. Nah ini nih, Masya Allah, ini luar biasa. Imam Al-Baydawi mengatakan begini, setelah tidak ada orang yang dipanggil, yang diceritakan tidak ada, hanya disebutkan saja ini kelompok orang bertakwa, ini kelompok orang kafir, ini kelompok orang munafik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung menghadirkan orangnya, ya ayyuhan nas, dipanggil orangnya. Kan kalau yang sebelumnya tidak dipanggil, hanya sebatas diceritakan ini orang bertakwa, ini orang kafir, ini orang munafik. Setelah itu langsung Allah Subhanahu wa taala iltifat, gayanya berbeda. Kalau tadi goib, sekarang gayanya mukhatab. Ya, untuk apa itu yang goib dihadirkan menjadi mukhatab? Ini untuk ta'kid wal ihtimam. Memberikan ta'kid itu maksudnya adalah menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil Anda. Al-ihtimam agar Anda memberikan perhatian. Yang tadinya kayak begini nih, kemudian dipanggil, "Us, Kang." Gitu tuh. Itu iltifat tuh gitu. Yang tadinya ke sana kemudian menjadi ke depan. Yang tadinya ke pinggir menjadi ke depan. Yang tadinya ke belakang menjadi ke depan. Ya, yang tadinya kita tidak memberikan perhatian menjadi perhatian khusus. Ya. Kenapa? Karena sudah dipanggil. Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh kelompok manusia agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bersyukur kepada Allah, agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji bukan hanya sebatas untuk didengar, bukan hanya sebatas untuk dicatat, akan tetapi menjadi asbab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Iman dan takwa kita terus berkualitas, dan kita terus bersemangat untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, kita cukupkan tadabbur pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah serta keberkahannya kepada diri kita, kepada keluarga kita yang ada di rumah di sana, kepada pesantren kita, kepada lingkungan kita, kepada bangsa dan negara kita. Semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.